Chapter 379. Jie Jie Jie. Air dan api ganda dari keluarga Luo tidak lebih dari itu. Bayangan gelap mengejek dan melayang bersama secara ilusi, terus-menerus bergetar. Yang lain berbaju hitam berdiri di kejauhan, menonton dengan tenang. Qiu Yanhai dan Sui Qing terkejut ketika mereka melihat ini, tetapi mereka sangat tidak puas. Mereka saling melirik dan melangkah lagi. Sebagai master dari 8 alam cahaya ilahi, mereka diejek oleh sekelompok alam mendalam hari ini, yang benar-benar tidak masuk akal. Namun, ketika mereka menamparkan lagi, energi air dan api yang bergejolak menembaki bayangan lagi, tetapi tiba-tiba melewati tubuh mereka, dan ada suara keras di belakang mereka. Tampaknya bayangan gelap itu ilusi, dan mereka tidak memiliki substansi sama sekali. Murid-murid tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil. Keduanya kehilangan warna karena terkejut, dan bayangan gelap tertawa lebih arogan. Kemudian, dengan angin dan angin, bayangan gelap itu tiba-tiba bergegas menuju keduanya. Pedang di tangan mereka bersinar dengan lingkaran cahaya biru. Bum bum bum. Keduanya tidak berani mengabaikan, mereka berdua buru-buru menjawab. Tapi hasilnya sama persis seperti sebelumnya, keduanya melewati telapak tangan, dan tidak bisa menyentuh salah satu jari sama sekali. Tapi bayangan gelap sudah dekat ke depan, dan sentuhan cahaya perak lewat di depan mereka, memaksa mereka untuk mundur lagi, dan hati mereka tegang. Kadang-kadang bahkan secara tidak sengaja, di bawah pengepungan sekawanan serigala ini, pakaian keduanya akan terkoyak. Tetapi mereka akan dapat menyentuh kulit dan daging dalam 1 menit dan disusupi oleh racun. Mau tidak mau membuat mereka berdua berkeringat dingin. Mereka tidak lagi memiliki penghinaan sebelumnya. Sebaliknya, bayang-bayang gelap masih tertawa arogan. Kulitnya bermartabat, Qiu Yanhai dan Sui Qing melihat mereka berdua dan bertarung dan mundur. Mereka tidak bisa lagi menghentikan penaklukan bayangan gelap ini. Di sisi yang berlawanan, ada seorang pria berpakaian hitam yang menyaksikan semua ini dengan tenang, menatap segalanya. Li Jingtian dengan dingin mengamati tindakan satu sama lain, kelopak matanya bergetar, dan dia berpikir dengan hati-hati. Teknik mereka tampaknya sangat mirip dengan teknik serangan gabungan dari 4 hantu kecil, tetapi mereka berbeda. 4 hantu dari strategi sihir terhubung satu sama lain di hati mereka dan bekerja sama satu sama lain untuk menyerang, tetapi orang-orang ini saling bertarung. Dan bukan karena alasan formasi mereka telah menjadi begitu virtual dan nyata. Namun, metode responsnya harus serupa. Begitu dia memikirkan ini, mata Li Jingtian berbinar, dan dia punya ide. Namun, kedua Qiu Yanhai tidak bisa lagi mendukung mereka. Sui Qing tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Orang tua Li, apa yang kamu lakukan dengan bodoh? Mengapa kamu tidak datang dan membantu?" Tiba-tiba, ketika Sui Qing melihat teriakan, pedang bersinar mencapai lehernya dalam sekejap, dan wajahnya menjadi pucat ketakutan. Ketika Qiu Yanhai melihatnya, dia bahkan lebih cemas. Dia ingin melangkah maju untuk melawan, tetapi dia tidak bisa melarikan diri karena 6 bayangan hitam di sampingnya. Dia hanya bisa menatap istrinya dengan penuh semangat, dan akan segera pergi. Dibunuh. Pada saat ini, mata Li Jingtian memadat, dan dia meraung, mereka tidak memiliki entitas, serang dengan roh primordial. Satu kata membangunkan si pemimpi, kedua mata murid itu tidak bisa membantu tetapi bereaksi sebelum dihidupkan. "Ya, aku di alam iluminasi ilahi, dan lawan ada di alam langit yang mendalam."
Bahkan jika roh primordial lawan tidak lemah, aku tidak dapat membunuh mereka dengan pikiran aku, tetapi tidak apa-apa untuk setrum mereka. Memikirkan hal ini, mereka berdua tidak mengatakan sepatah kata pun, dan ada dengungan lembut, yang merupakan gelombang tak terlihat dalam sekejap. Sentuh. Seolah-olah gelombang besar telah ditembakkan, puluhan bayangan hitam yang melilit sisi mereka tiba-tiba ditembakkan, dan mereka tidak akan berhenti sampai beberapa puluh meter jauhnya. Mengambang bersama lagi. Melihat adegan ini, keduanya senang sekaligus terkejut. Aku sangat senang bahwa aku akhirnya menemukan cara untuk memecahkan hal-hal hantu ini. Tetapi yang mengejutkan adalah bahwa hal-hal ini jelas dibudidayakan di alam mendalam. Tetapi kekuatan jiwanya mengerikan. Keduanya dikejutkan oleh roh primordial 8 kali lipat, dan mereka hanya bisa mengguncangnya kembali, tetapi bahkan tidak ada pusing, yang benar-benar luar biasa. Namun meski begitu, mereka akhirnya punya cara untuk bertarung, dan hati mereka sedikit lebih tenang, tidak panik seperti dulu. Namun, mereka tenang, tetapi pihak lain tampak lebih tenang. Tampaknya mereka sama sekali tidak cemas karena kelemahan mereka terungkap. Arai. Tiba-tiba, orang-orang berbaju hitam yang menonton dengan tenang membuat suara kasar seperti sapi tua. Bayangan gelap berkumpul bersama dengan senyum dan menari di seluruh langit. Kemudian, ketika udara hitam terjerat dan terhubung, bayangan gelap sebenarnya terhubung satu sama lain, seperti jaring raksasa, mengambang di udara secara teratur. Pada saat yang sama, gelombang kuat roh primordial perlahan berkumpul. Murid-murid tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil. Qiu Yanhai dan yang lainnya mau tidak mau, dan tanpa sadar mundur sedikit. Karena mereka sudah merasa bahwa kekuatan primordial bayangan hitam ini menyatu dan menguat, dan kekuatan primordial mereka mendekati tingkat para dewa. Serangan gabungan. Dia menggertakkan giginya dengan keras, dan Li Jingtian menarik napas dalam-dalam, dengan ekspresi suram di wajahnya. Orang-orang berbaju hitam tidak bisa menahan tawa ketika mereka mendengar kata-kata itu. Salah satu dari mereka bahkan lebih bangga mengatakan, "Ya, ini adalah teknik serangan gabungan yang ditingkatkan oleh roh primordial, yang kami mengkhususkan diri dalam berurusan dengan kamu yang disebut Trick Master. Hehehe, siap untuk bergerak, pergi." Ketika suara itu jatuh, bayang-bayang berteriak, dan tiba-tiba tersenyum dan bergegas menuju Qiu Yanhai. Itu bahkan mereka berdua tidak merasakan nafas yang sedikit tersendat. Tanpa sadar, mereka berdua tidak berani meremehkan musuh, jadi mereka buru-buru mundur, dan pada saat yang sama, serangkaian guncangan Yuan Shen dikirim. Namun, itu sama sekali tidak berguna. Begitu roh-roh primordial itu bertabrakan dan bertemu dengan kombinasi bayangan hitam, itu seperti air pasang yang menghantam tanggul, dan angin sepoi-sepoi menabrak tembok tinggi. Dan mereka segera terpental. Mereka berdua ngeri, dan ada keringat dingin di dahi mereka. Apa hal-hal ini sangat aneh? Bahkan jika mereka berdua bertemu, mereka seperti anjing yang menggigit landak, dan tidak ada tempat untuk meletakkan mulut mereka. Apakah ini hidup dan mati? Itu tidak mungkin, mereka baru saja mencobanya, dan serangan energi murni tidak bekerja untuk hal-hal ini sama sekali. Jadi hampir, keduanya berada dalam dilema, tidak akan maju, juga tidak mundur. Senyum berbahaya dari mereka yang berpakaian hitam di sisi yang berlawanan menjadi semakin keras, seolah-olah pemenang sudah ada di tangan. Oh, tiba-tiba, bayangan hitam melintas, dan Li Jingtian muncul di depan Qiu Yanhai dan matanya seketika, matanya memadat. Dan dia langsung menghadapi sekelompok bayangan hitam yang bergegas ke arah mereka. "Pak Tua Li,
Apa yang kamu lakukan? Qiu Yanhai terkejut dan bertanya. Sambil menyeringai, mata Li Jingtian memancarkan cahaya yang tak bisa dijelaskan. Hei, apa kamu harus bertanya? Biarkan orang-orang sombong ini tutup mulut. Alice tidak bisa membantu tapi lompatlah dua. Qiu Yanhai belum mengerti. Bawahan Li Jingtian sudah mulai mengikat Yin Jue, menatap bayangan gelap di sisi yang berlawanan, dan mencibir, "Hah? Sekelompok junior yang bodoh, jangan memandang rendah keluarga kita Luo." Petik 2. Bentuk ketiga dari 3 roh jahat ajaib, hantu naga dan hantu mengaum. Setelah Yinju selesai, Li Jingtian tiba-tiba meraung keras, dan suaranya mengguncang dunia. Tiba-tiba, bayangan naga ilusi yang tampak seperti zat nyata tiba-tiba bergegas ke depan, menyebarkan gigi dan cakarnya yang menari, merobek tanah. Seolah-olah akan menghancurkan semua yang ada di depannya. Bayangan itu masih belum diketahui, jadi naga maya itu tiba-tiba mendatangi mereka, lalu menghantamnya. Boom! Ada ledakan keras, seluruh pegunungan bergetar hebat, dan bumi terus bergetar. Formasi bayangan hitam yang telah tersusun rapi sebelumnya benar-benar hancur seketika. Bahkan, mereka sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka menjadi gelap di depan mata mereka dan langsung kehilangan kesadaran. Ketika jatuh ke tanah, secara bertahap berubah menjadi awan asap hitam dan menyebar. Itu hanya trik sederhana. Puluhan bayangan menghilang tanpa jejak dalam sekejap, dan tidak ada jejak. Jelas, jiwa telah menghilang. Ini adalah bela diri seni yang ditujukan ke Yuan Shen. Semuanya, hati-hati. Hatinya ngeri, dan orang-orang berpakaian hitam mundur selangkah. Mereka tidak lagi setenang dan setenang sebelumnya, melihat ke arah Li Jingtian. Tatapannya di matanya juga penuh kengerian dan keheranan. Lagi pula, Li Jingtian tidak sama dengan Sui Huo Suangzun, karena itu benar-benar dapat mengancam keberadaan mereka. Sedikit mengangkat kepalanya, Li Jingtian tidak bisa menahan tawa puas. Dia menegakkan dadanya dan melihat orang-orang di seberangnya dan berkata, "Siapa lagi?" Mendengar ini, orang-orang kulit hitam, orang-orang berpakaian saling memandang, tetapi mereka diam, dan mereka mundur selangkah tanpa sadar. Semua orang di keluarga Yun senang melihat ini. Ketika mereka melihat bahwa dua tuan air dan api tidak bertarung untuk waktu yang lama, mereka sudah berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Tampaknya mereka tidak dapat saling membantu sama sekali, dan mereka masih gelisah. Namun, aku tidak pernah berharap bahwa Li Jingtian akan membunuh Lusinan Master pada saat kritis, mengejutkan semua orang yang hadir, dan sangat menenangkan. Lagi pula, keamanan mereka terjamin. Adapun Qiu Yanhai, keduanya melihat ekspresi arogan Li Jingtian, tetapi hati mereka agak sedih. Bagaimanapun, begitu banyak orang melihatnya, di depan Li Jingtian, mereka sepertinya dibandingkan, dan kedua hati yang sombong itu segera sangat terkejut. Orang tua Li, kamu benar-benar memiliki keterampilan, bahkan seni bela diri dari serangan Yuan Shen. Aku belum pernah melihatmu menggunakannya secara normal. Sui King tidak bisa menahan diri untuk tidak menjilat bibirnya dan matanya menjadi merah. Li Jingtian menyentuh hidungnya dan tersenyum bebas. Hei, jangan iri padaku. Ketika dia pertama kali memasuki keluarga Luo, Tuan Zuo memberi kami satu set keterampilan seni bela diri yang unik. Katakan satu hal menjatuhkan satu hal. Keputusan hidup dan mati kamu, orang tua itu cemburu untuk waktu yang lama. Bukankah tidak mungkin untuk berlatih?
Meskipun hantu naga ini adalah seni bela diri sonik yang ditujukan untuk jiwa, itu milik fisik. Kalian berdua adalah pasangan yang ahli dalam seni bela diri. Seni memadukan air dan api tidak cocok untuk kalian. Bukankah ini keterampilan seni bela diri? Setelah mendengarkan keduanya, mereka berpikir dengan hati-hati, tapi mereka merasa masuk akal. Jadi mereka tidak terlalu peduli. Sebaliknya, mereka merasa lega. Orang tua Li, kamu bisa menghadapi mereka sekarang, dan kami berdua akan memberimu tekanan di belakang. Sueking melirik ke pihak lain dan dengan samar berkata, pertempuran cepat dan keputusan cepat. Tidak masalah. Li Jingtian tertawa keras, melambaikan tangannya dengan bebas, melangkah maju tiba-tiba, dan menonjol. Mereka yang berpakaian hitam juga mundur selangkah dengan kagum, menatap mata Li Jingtian, penuh kecemburuan. Namun, sebelum dia bisa melakukan apapun, minuman dingin tiba-tiba diturunkan dari awan gelap di 9 langit. Hah, junior yang bodoh. Aku baru saja menguasai beberapa keterampilan mengukir kecil, jangan terlalu bangga. Chapter 380. Murid tidak bisa membantu tetapi menyusut, dan Li Jingtian tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Pada saat ini, dengan teriakan, bayangan gelap jatuh dari langit. Ketika aku melihatnya dengan jelas, aku menyadari bahwa itu adalah rantai gelap yang menjerit dan langsung menuju Li Jingtian seperti guntur. Tiba-tiba, seolah-olah langit jatuh, dan tekanan kuat jatuh ke bumi secara instan, membuat semua orang merasa stagnan, kaki mereka tenggelam, dan membungkuk tanpa sadar. Seperti gunung yang menekan punggung mereka rata-rata. Bahkan Qiu Yanhai dan Sueking tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit mengguncang tubuh mereka ketika mereka melihat dua master dari foto ajaib 8 kali lipat, tanah di bawah kaki mereka. Secara bertahap menyebar dalam bentuk jaring laba-laba. Adapun Li Jingtian, yang menghadapi pusat tekanan, wajahnya gemetar, pakaiannya berdesir, angin pahit meniup pipinya, dan tanah di bawah kakinya terus berubah. Mau tak mau aku kehilangan warnanya, dan Li Jingtian terkejut. Dia sudah mengerti bahwa orang yang menembak dan yang berbaju hitam tidak ada di level yang sama. Ini seperti dunia yang berbeda. Dibandingkan dengan orang misterius ini, orang-orang berbaju hitam itu hanyalah sekelompok semut. Bakat misterius ini benar-benar master yang menakutkan. Meskipun dia belum melihat penampilan orang misterius ini, tetapi momentum tembakan ini membuatnya tidak berani lalai, dan dia waspada 12 poin. Menggertakkan giginya dengan keras, Li Jingtian melihat rantai gelap yang jatuh dari langit, tidak menyadari bahwa pupilnya mengembun, seluruh tubuhnya tiba-tiba meledak. Dan udara hitam yang berdeguk mulai menempel di tubuhnya, berteriak di dalam hatinya dengan suara, cakar naga hantu, bukannya mundur, bergegas menuju rantai. Hah, sebuah bisikan datang dari awan gelap. Tampaknya orang itu tidak mengharapkan Li Jingtian memiliki keberanian ini, dan tidak bisa tidak mengagumi. Junior masih berani, tapi sayang. Benjolan. Ada ledakan yang memekakkan telinga, dan cakar hitam pekat Li Jingtian meraih rantai hitam, tetapi dia tidak menghentikan rantai sama sekali. Sebaliknya, dia diambil oleh momentum ke depan dari rantai hitam. Lurus kembali, menabrak tanah dengan keras. Tiba-tiba, bumi runtuh dan retak, menyebar, debu beterbangan, pasir kuning di seluruh langit. Semua orang di keluarga Yun terkejut dan tidak bisa membantu tetapi mundur dengan tergesa-gesa. Melihat bahwa mereka berdua juga buru-buru datang ke depan keluarga Yun untuk membantu mereka memblokir akibatnya. Setelah asap menghilang dan semuanya menjadi jelas kembali,
semua orang yang hadir tidak bisa menahan nafas. Aku melihat Li Jingtian, yang sebelumnya masih berani dan perkasa. Pada saat ini, dia sudah dihempaskan ke dalam lubang besar berukuran 100 meter persegi. Kulitnya agak pucat, dan mulutnya masih terengah-engah, dengan jejak darah merah cerah. Melihat keduanya melihat ke bawah, Qiyu Yanhai dan Sui Qing tidak bisa menahan mata mereka menyusut, dan hati mereka terkejut. Kekuatan Li Jingtian, mereka tahu lebih baik daripada orang lain. Jika keduanya tidak bekerja sama, mereka tidak akan bisa melewati 10 gerakannya. Tapi itu adalah eksistensi yang sangat kuat yang terluka parah oleh gerakan orang itu. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Untuk sesaat, keduanya melihat potongan Yun Kong yang diperas hitam lagi, hanya untuk melihat sosok kekar perlahan jatuh, dan tangannya masih memegang salah satu ujung rantai hitam. Aku melihat orang ini setinggi 9 kaki, baju besi hitam di sekujur tubuhnya, dan jubah hitam berkibar tertiup angin di belakang punggungnya. Seperti orang berbaju hitam, dia juga memakai topeng hitam, yang membuat orang tidak bisa melihat wajahnya. Namun aura yang kuat membuat semua orang yang hadir merasakan ketakutan dari lubuk hati mereka, bahkan Li Jingtian dan Qiyu Yanhai dan istrinya. Tanpa pengecualian, perasaan pertama yang diberikan orang ini adalah kematian. Pemimpin. Ketika orang-orang berbaju hitam melihatnya, mereka mengepalkan tinju dan menatapnya. Namun, tidak ada jejak kegembiraan dari bos untuk mendukung mereka, tetapi rasa takut yang mendalam. Perlahan melambaikan tangannya, orang yang bertanggung jawab tidak melihat mereka, dan dengan samar berkata, "Kali ini musuh memang sangat licik. Jika kamu tidak bisa menghadapinya, jangan salahkan kamu karena biarkan orang tua itu mengambil tindakan." Mendengar ini, semua orang tidak bisa menahan nafas lega, dan sebuah batu besar di hati mereka akhirnya jatuh. Bahkan, pemimpin mereka sangat ketat dengan mereka, dan setiap kali dia bergerak, dia harus berhasil. Namun, dengan komandan yang begitu kuat sehingga dia bukan manusia, kapan misi mereka akan gagal? Namun, mungkin karena mereka takut dengan kesombongan mereka, pemimpin ini menetapkan aturan bahwa dia tidak akan mengambil tindakan pada setiap tugas. Jika dia dipaksa untuk bergerak, dia akan dianggap sebagai misi yang gagal, dan orang-orang ini semua akan dihukum secara tidak manusiawi ketika mereka kembali. Orang yang pernah mengalami rasa sakit seperti itu tidak ingin mengalaminya lagi. Oleh karena itu, ketika mereka melihat komandan ini mengambil tindakan, reaksi pertama mereka bukanlah kegembiraan bahwa tugas dapat diselesaikan dengan sukses, tetapi kepahitan bahwa mereka akan menderita lagi. Tapi kali ini ada beberapa pengecualian, dan komandan tidak menyalahkan mereka. Ini hanya dapat menunjukkan bahwa komandan setuju dengan kekuatan lawan. Di atas mereka, mereka tidak memiliki kesempatan untuk memenangkan lawan. Jika tidak, komandan tidak akan mengambil tindakan secepat ini. Bang! Li Jingtian melepaskan kunci besi yang berat dari tubuhnya, melemparkannya ke tanah, menepuk dada yang berlumuran darah, membanting ke tanah, tiba-tiba terbang keluar, dan mencapai 2 Qiyu Yanhai. Mereka bertiga saling memandang dengan mata serius. Tinju mereka gemetar tak terkendali. Kekuatan orang ini benar-benar membuat mereka bertiga bergabung, dan mereka semua merasa senang sekaligus takut. Dengan jentikan pergelangan tangannya, pemimpin kulit hitam mengambil kembali rantai hitam yang dibuang, dan kemudian melihat ke arah Li Jingtian dan mengangguk lemah. "Junior, kamu sangat baik. Kamu masih bisa bernafas di bawah gerakan, kamu jarang." "Hah?"
Jangan malu. Dengan senyum dingin, Li Jingtian berteriak, itu tergantung pada kekuatanmu. Itu tirani, tetapi seharusnya tidak menembus ke alam void. Jika kamu adalah puncak Shenzhou, jika kamu ingin membunuh lelaki tua itu dalam sekejap, di dunia, aku khawatir kamu tidak dapat menemukan orang seperti itu. Titik petik 2. Namun, dia setelah mengatakan itu, dia sangat cemburu pada orang di depannya. Dia baru saja mencoba untuk memblokir rantai sekarang, jika ada sedikit celah di tengah, aku khawatir hidupnya akan hilang. Dia menggelengkan kepalanya dan terkekeh dengan acuh tak acuh, dan pemimpin kulit hitam itu berkata dengan ringan, "Junior, apakah kamu benar-benar tahu ini? Atau apakah kamu sengaja menghindari fakta ini?" Bahkan orang-orang dengan basis kultivasi yang sama dan bakat yang berbeda dapat memilikinya. Perbedaan besar dalam kekuatan. Jangan. Huang Pu Qingtian seperti ini sebelumnya. Tapi sekarang aku semakin dekat, bukankah Zuo Da butlermu sama? Pukulan penuh dari Master Agung Puncak, bakat dan kekuatan seperti itu, membuat lelaki tua itu memikirkan lawan lama yang akrab. Jika memungkinkan, lelaki tua itu ingin belajar secara pribadi tentang taktik Tuanmu Zuo. Petik 2. Mau tak mau menghela nafas dengan suara, pemimpin kulit hitam itu menatap ke langit, seolah memikirkan sesuatu di masa lalu, dia menghela nafas dan menghela nafas. Ketiga Li Jingtian melihat satu sama lain dan tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang, dan terus menatapnya dengan cermat, tidak berani mengabaikan. Yah, masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Luo kamu, dan orang tua itu tidak ingin memulai perang dengan keluarga Luo kamu sepagi ini. Setelah merenung sebentar, pemimpin kulit hitam itu tiba-tiba melambai tangannya dan menatap mereka bertiga, samar-samar keras, "Sekarang, tolong biarkan kalian bertiga menyingkir. Lelaki tua itu akan membawa semua orang dari keluarga Yun pergi." Kentut, jika begitu mudah bagimu untuk merebut seseorang, di mana wajah wanita tuaku akan ditempatkan di masa depan? Petik 2. Namun, begitu suaranya jatuh, Sue King berteriak dengan marah ketika dia melihat bahwa dia menginjak kakinya dan bergegas ke arahnya tiba-tiba. Qiu Yanhai mengikutinya dari dekat. Dalam sekejap mata, mereka berdua datang kepadanya seketika, energi air dan api di kedua tangan bergabung menjadi satu tempat, dan mereka menembak ke arah dadanya. Air dan api bersama, hidup dan mati. Boom! Sebuah aurora yang terik berubah menjadi kereta putih, melewati dada kerah hitam dan bergegas menuju langit. Setelah itu, Bai Lian ini terus berkembang, secara bertahap menenggelamkan sosoknya dalam cahaya putih yang menyilaukan. Dia tidak bergerak sedikit pun dari awal hingga akhir, jadi dia berubah menjadi penggemar. Dengan sekali klik, rantai hitam itu jatuh ke tanah, dan cahaya putih menghilang. Qiu Yanhai dan Sue King terengah-engah ketika mereka melihat kedua pria itu. Tetapi tidak ada seorang pun di depan mereka. Orang ini terbunuh oleh serangan mereka. Keduanya tersenyum satu sama lain dan menghela nafas cemberut. Semua orang di keluarga Yun juga bersemangat. Hanya Li Jingtian yang akan tersenyum. Tetapi tiba-tiba dia melihat penampilan orang lain hitam. Tanpa sadar, dia berteriak dengan keras. Karena mereka menyaksikan semua ini, mereka tidak panik sama sekali, tetapi sangat tenang. Benar saja, ketika Sue King melihat bahwa keduanya akan melakukan tos, tawa yang akrab sekali lagi bergema di telinga semua orang, hahaha. Apakah ini keterampilan seni bela diri keluarga Luo? Orang-orang membuka mata,
Itu adalah keterampilan aneh yang belum pernah ditemui orang tua itu dalam hidupnya. Tidak heran ada begitu banyak master yang terburu-buru melakukannya. Petik 2. Namun, jika trik ini untuk Pak Tua, seharusnya agak ini berhasil, tapi sekarang. Zizizi. Dengan munculnya gas hitam, aliran udara hitam yang menggelegak mengembun menjadi bentuk manusia, dan kemudian berubah menjadi jubah armor hitam. Kemudian pemimpin hitam itu benar-benar muncul lagi dan bergumam, orang tua itu sekarang adalah setengah manusia dan setengah hantu. Trik ini tidak bisa menyakitiku sedikit pun. Mata murid tidak bisa membantu tetapi menyusut, keduanya ngeri. Mereka seharusnya berpikir bahwa karena orang-orang berbaju hitam itu dapat berubah menjadi asap hitam dan menghindari serangan fisik, tidak ada alasan mengapa komandan ini tidak melakukannya. Mereka hanya ingin mengujinya sekarang untuk melihat apakah itu berhasil, tetapi sekarang, itu tidak berhasil. Terlebih lagi, komandan berbaju hitam lebih kuat dari yang berbaju hitam, dan dia dapat mengandalkan keinginannya sendiri. Mereka ingat bahwa begitu orang-orang berpakaian hitam terkena asap hitam, akan sulit untuk memadatkan entitas. Tapi pemimpin kulit hitam ini mampu berubah dari kenyataan menjadi kenyataan, dan monster Andit yang sebenarnya jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada orang-orang itu. Memikirkan hal ini, keduanya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan gigi, menginjak kaki mereka, dan mundur. Pada saat ini, mari kita mundur dulu. Namun, sudah terlambat. Pemimpin kulit hitam mengulurkan tangannya dan memegang rantai hitam di telapak tangannya lagi. Dengan gelombang acak, dengan satu sentuhan, Sui Qingjian dan Qiu Yanhai dibawa keluar bersama. Dan mereka mengambil seteguk darah merah. Hidup dalam tendangan voli dan ludahkan. Ketika dia jatuh ke tanah, dia sudah terluka parah. Huff. Orang tua itu baru saja menasihatimu, kamulah yang mencari kematian sendiri. Kamu harus melakukannya terlebih dahulu, jadi aku tidak bisa menyalahkan orang tua itu. Setelah melirik dingin pada keduanya, pemimpin hitam melambaikan rantai hitam lagi. Kepala rantai telah dimasukkan langsung ke mereka berdua. Li Jingtian sedang terburu-buru, dan bergegas maju, tubuhnya hitam, dan dia meraung, jenis pertama dari 3 roh jahat ajaib, naga membubung ke langit. Mengaum. Bayangan naga hitam melingkar di sekelilingnya, dan Li Jingtian memukul rantai hitam. Tetapi begitu dia menyentuh, bayangan naga hitam itu langsung hancur, dan Li Jingtian benar-benar diambil. Seteguk darah menyembur keluar lagi. Kalau jatuh ke tanah sudah layu. Namun meski begitu, dia berhasil melindungi Sui Qing dan melihat keduanya, dan Heilian juga dipukul mundur olehnya. Kalian berdua, batuk-batuk lelaki tua itu hanya bisa membantumu sampai di sini. Li Jingtian terengah-engah, darah menyembur keluar tak terkendali. Ketika dua Qiu Yanhai bertemu, mereka sedikit mengangguk, menunjukkan kelegaan. Pak Tua Li cukup berteman. Semua orang di keluarga Yun melihatnya, tetapi mata mereka sudah penuh air mata. Aku tidak tahu apakah itu takut atau terharu. Meskipun Li Jingtian dan Sui Huozun biasanya bersaing, tetapi ketika bertarung berdampingan, mereka adalah kawan di parit dan tidak akan pernah pergi. Pemimpin kulit hitam melihat semua ini, dan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia benar-benar marah untuk pertama kalinya dalam nadanya, dan berkata dengan keras, "Kamu benar-benar saudara yang baik, Tiangang Kuangzun, karena kamu ingin menyelamatkan mereka. Maka kamu bisa mati untuk mereka dulu." Hus. Dengan mendengus dingin, rantai hitam itu menarik lurus ke arah Li Jingtian. Qiu Yanhai dan Sui Qing melihat satu sama lain,
mengertakkan gigi, dan ingin berhenti, tetapi mereka tidak bisa bergerak. Melihat rantai hitam itu akan hidup kembali, Li Jingtian menghela nafas dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tidak menyangka dia akan mati dengan cara yang begitu bermartabat. Dia bahkan tidak tahu siapa lawannya. Dulu, Suangzun air dan api tercengang, dan tinjunya terkepal erat. Namun, pada saat krisis ini, suara yang akrab tiba-tiba terdengar di telinga semua orang. Wu, si negro, telah dijual oleh saudara sebelumnya. Tidak bisakah kamu memahami cinta keluarga Luo kita? Chapter 381. Fluktuasi spasial meletus, dan tepat ketika rantai hitam hendak mengenai dahi Li Jingtian, cahaya merah aneh tiba-tiba muncul di depannya. Lalu ada suara keras, rantai hitam itu benar-benar berkibar, dan tiba-tiba berbalik dan menembak langsung ke arah Kapten Hitam. Murid-murid tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil, dan mendengarkan suara dengungan keras di telinga mereka. Komandan berpakaian hitam tidak berani mengabaikan. Jadi dia dengan cepat mengangkat tangannya dan berhenti dengan suara teredam. Namun, yang tidak pernah dia duga adalah bahwa dari ujung rantai hitam, ada kekuatan yang tak tertandingi, dan dia tidak bisa memperlambat kecepatan rantai hitam. Dia menyentuh, dan bahkan rantai hitam itu melingkarkan lengannya ke dadanya. Segera setelah itu, seolah-olah puncak setinggi 100 kaki menghantam dadanya, dia berteriak, dan dia terbang keluar setelah dipukul dengan rantai. Pada akhirnya, ada ledakan keras, dan sebuah bukit 1000 meter tiba-tiba dihancurkan olehnya, berubah menjadi debu berdebu, dan tanah masih meninggalkan jejak yang dalam. Semua orang tercengang dalam sekejap. Kekuatan pemimpin kulit hitam ini begitu kuat sehingga mereka telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bahkan jika 3 tuan dari alam cahaya ilahi bertindak bersama, mereka bukanlah musuh mereka. Namun, bahkan keberadaan yang menakutkan itu ditolak oleh satu gerakan. Jadi, kengerian macam apa yang ada bagi mereka yang melakukan ini? Untuk sementara, semua orang melihat ke arah Li Jingtian, tetapi hanya melihatnya masih sekarat di tanah. Tetapi di depannya berdiri sosok acuh tak acuh, rambut pucat melambai tertiup angin. Ada warna merah yang aneh cahaya di lengan kanannya, dan sepasang mata dingin memancarkan sedikit rasa dingin. Pengurus rumah tangga keluarga Luo, naga yang melonjak, Zuo Fan. Kelopak mata bergetar, dan orang-orang berbaju hitam semua memandang ke sana dengan ekspresi serius. Hati mereka tiba-tiba menegang, dan kulit mereka sedikit tenggelam. Meskipun nama Zuo Fan sudah lama dikenal oleh mereka, itu adalah pertama kalinya dia benar-benar melihatnya melakukannya. Tapi apa yang tidak bisa mereka pikirkan adalah bahwa naga ajaib ini memiliki trik untuk mundur dari kekuatan komando mereka, yang membuat mereka tetap tidak bisa dipercaya. Betapa menakutkan keberadaan komandan mereka, mereka tahu lebih baik daripada orang lain. Tetapi monster seperti itu akan ditekan oleh Zuo Fan, bagaimana ini mungkin? Memikirkan hal ini, semua orang berbaju hitam tanpa sadar memandangi reruntuhan bukit, wajah mereka penuh harapan. Memerintahkan orang dewasa. Zizi. Kilatan udara hitam muncul dari reruntuhan, kemudian bergabung bersama dan berubah menjadi satu sosok. Dalam beberapa napas, dia menjadi sosok kekar dalam baju besi barusan. Jangkau, dan rantai hitam dimulai lagi. Apa-apaan ini? Dia mengangkat alisnya sedikit, dan Zuo Fan berkata dengan aneh. Li Jingtian terengah-engah, menatap Zuo Fan sebentar, tetapi masih mengingatkan, Stuart Zuo, kamu harus berhati-hati, orang ini dapat beralih antara virtual dan nyata.
Seni bela diri biasa tidak berguna baginya. Hanya saja dengan menargetkan Yuan Shen, bisakah dia menahannya? Apakah ada hal seperti itu? Lalu, ada warna aneh di matanya, dan Zuo Fan melihat dalam-dalam. Dia melirik padanya, tetapi dia tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia telah memahami segalanya, dan dengan samar berkata, "Li Tua, kamu telah bekerja keras, serahkan padaku selanjutnya." Saat dia berkata, Zuo Fan melangkah maju melangkah menjauh, ada senyum tipis di sudut mulutnya. Pemimpin kulit hitam juga melangkah maju, rantai hitam di tangannya menyeret tanah, berdentang, seperti gerakan kematian musuh. Semua orang menatap mereka dengan gugup. Pertarungan antara yang terkuat di kedua sisi akan menentukan nasib semua orang yang hadir. Kamu tidak akan dikalahkan jika kamu memimpin orang dewasa. Orang-orang berbaju hitam berteriak dari hati mereka dan mengepalkan tangan mereka dengan erat. Anggota keluarga Yun dan Li Jingtian juga menatap punggung Zuo Fan, dengan cahaya keyakinan melintas di mata mereka. Terutama ketiga Li Jingtian, yang telah bersama Zuo Fan untuk waktu yang lama, dan paling percaya padanya. Monster kecil ini telah datang jauh-jauh tetapi tidak pernah dikalahkan oleh siapapun. Dia belum pernah dikalahkan sebelumnya ketika kekuatannya lemah. Apalagi sekarang kekuatannya telah menginjakkan kaki di puncak Tianyu. Lalu di mana alasan kekalahannya? Untuk sementara, mata semua orang tertuju pada mereka berdua, tanpa berkedip. Majulah. Kedua suara yang teredam itu berhenti tiba-tiba, dan keduanya berhenti pada saat yang sama. Mereka berjarak 30 meter, menonton dari kejauhan, dan mereka berhenti bergerak. Sudut mulut Zuo Fan sedikit terangkat, dan setelah melihatnya dalam-dalam, dia tertawa jahat. Sepertinya intuisi gadis kecil itu cukup akurat. Dan pihak lain benar-benar mengirim master seperti kamu. Aku pikir akan sangat mudah untuk mengirim Lao Li untuk mengawal mereka. Hahaha, itu masih terlalu naif. Kamu masih tidak ingin keluarga Yun jatuh ke tangan orang lain. Keluarga Yun di masa depan, ini sangat penting untuk setiap kekuatan. Jadi tentu saja kamu tidak bisa membiarkan keluarga Luo menelannya sendirian. Melirik Zuo Fan dengan dingin, pemimpin hitam itu mengguncang rantai hitam di tangannya. Dan tangan itu masih belum berhenti. Gemetar, pukulanmu ini sangat kuat sehingga lelaki tua itu tidak bisa tidak memikirkan lawan lama. Tanpa sadar mengangkat alisnya, Zuo Fan tampaknya telah menebak apa yang dia katakan. Siapa? Tidak bisa tidak mengejek, lalu kamu menang atau kalah pada akhirnya? Tanpa sadar, tubuh terguncang keras, dan kemarahan telanjang melintas di mata dari pemimpin kulit hitam, dan tinjunya juga. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepal keras. Dan berkata dengan suara rendah, pada saat itu, aku kalah. Tapi, tidakkah kamu berpikir bahwa kamu bisa mengalahkanku sekarang? Petik 2. Itu mungkin tidak benar. Cahaya yang dalam melintas di matanya, dan Zuo Fan tersenyum jahat. Dibandingkan dengan lawan lamamu, aku jauh lebih rumit dan lebih sulit untuk menghadapinya. Kamu yakin ada kemenangan? Apakah kamu yakin? Hehehe. Murid-murid mengembun tanpa sadar, dan pemimpin hitam itu membanting keras, tiba-tiba menjentikkan rantai hitam, dan menarik itu mengarah ke sisi kiri Zuo Fan. Junior gila, maka cobalah. Tiba-tiba, rantai hitam itu bergerak seperti ular, dan dalam sekejap mata, ia sampai ke pipi kiri Zuo Fan. Kecepatannya sangat cepat, dan sudutnya benar-benar luar biasa. Selain itu, tampaknya sengaja menghindari tangan kanan Zuo Fan.
Dan posisi di mana rantai hitam memimpin rantai hitam persis adalah sudut mati yang tidak dapat dijangkau oleh Zhuo Fan dengan tangan kanannya. Rubah tua. Zhuo Fan menyeringai, dan hatinya menjadi serius. Setidaknya, orang ini tahu bahwa tangan kanannya kuat hanya setelah dia membuat satu gerakan. Dia menggunakan kekuatannya dan menghindari kelemahannya. Menyerang dari sisi kirinya membuktikan bahwa dia ahli dan berpengalaman dalam pertempuran. Jika kamu tidak peduli berurusan dengan orang seperti ini, kemungkinan besar kamu akan terbalik di selokan. Selain itu, lelaki tua ini bukan selokan, tetapi sungai yang sangat mengerikan, jadi Zhuo Fan harus memperhatikannya. Namun meski begitu, yang tidak diketahui oleh pemimpin kulit hitam ini adalah bahwa lengan kanan Zhuo Fan sangat kuat, tetapi lengan kirinya juga tidak lemah. Kepulan. Terdengar suara teredam, dan rantai hitam yang menggeliat seperti ular langsung dicengkeram oleh cakar naga. Melihat ini, pemimpin kulit hitam terkejut, dan berteriak, "Cakar naga bumi? Hei, itu benar." Terkekeh, Zhuo Fan memiliki 2 murid Ning. Tanpa kata, dia menyeret rantai hitam dan membuangnya. Pemimpin kulit hitam juga ditarik olehnya, berayun setengah lingkaran di langit, dan kemudian menabrak tanah dengan keras. Ada ledakan keras, dan lubang besar lainnya dengan radius 1000 meter muncul di depan semua orang. Zhuo Fan menyeringai jahat. Semua orang di keluarga Yun bersuka cita, dan mereka yang berkulit hitam panik, berseru, "Komandan! Hus!" Namun, sebelum mereka berteriak, asap hitam keluar dari lubang besar dalam sekejap, langsung menuju Zhuo Fan. Ketika Li Jingtian dan yang lainnya melihat ini, mereka tidak bisa membantu tetapi menjadi cemas, dan berkata dengan kaget, "Pejabat Zhuo, hati-hati. Benda itu hanya bisa diserang oleh jiwa." "Hei, aku tahu." Sudut mulutnya menyeringai, mengungkapkan wajah jahat, bawahan Zhuo Fan Jieyin. Tiba-tiba meraung, jenis ketiga naga jahat, hantu naga, guntur ungu. Mengaum. Raungan naga terdengar, tetapi tidak seperti bayangan naga imajiner yang dimuntahkan Li Jingtian. Apa yang Zhuo Fan aumkan adalah naga raksasa bercampur guntur ungu. Guntur ungu ini persis seperti guntur ungu yang disimpan Zhuo Fan di murid Dewa Kongming. Entah bagaimana, guntur ungu ini disimpan di murid Dewa Kongming, dan itu akan terus-menerus dilengkapi dengan latihan harian Zhuo Fan, dan tidak dapat digunakan. Kali ini, kebetulan digunakan untuk berurusan dengan Komandan Hitam. Kamu harus tahu bahwa ini adalah guntur ungu Kaisar Surga, energi menakutkan yang telah menghancurkan binatang suci sampai mati, sangat berbeda dari energi umum langit dan bumi, dan energi alami. Terlepas dari jenis jiwa kamu atau tubuh fisik kamu, setelah kamu diretas, semuanya akan hilang. Pada saat ini, Zhuo Fan menggunakan seni bela diri sonik untuk menyerang roh primordial, ditambah dengan berkah dari guntur ungu, itu segera menjadi sarana putus asa untuk membunuh jiwa. Sentuh. Asap hitam hendak mengenai Zhuo Fan dan mengenai jiwanya, tetapi dia masih tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Naga ungu itu dipukul dan segera terbang kembali. Tiba-tiba, guntur ungu melonjak langsung melalui asap hitam. Kemeja hitam memerintahkan tetapi merasakan sakit yang tajam di kepalanya, dan seluruh tubuh sudah meraung dengan guntur. Menusuk secara tidak normal, seolah-olah seluruh tubuh akan meledak. Pada saat ini, orang-orang baru saja mendengar tangisan memilukan di telinga mereka, dan mereka melihat asap hitam menghantam kiri dan kanan, terbang seperti lalat tanpa kepala. Ketika aku berhenti dan berubah menjadi sosok hitam lagi, aku berlutut lemah di tanah, terengah-engah.
Orang-orang berpakaian hitam lainnya menunggu untuk melihat mereka, dan mereka semua tercengang. Pernahkah mereka melihat pemimpin yang begitu malu sebelumnya? Zuo Fan menonton dari pinggir lapangan, tetapi dia mencibir lagi dan lagi. Negro, kamu tahu sekarang, Lao Su atau lawan lamamu, mana yang lebih kuat? Jie, langit dan bumi semuanya, satu hal menjatuhkan satu hal. Jangan berpikir bahwa kamu telah menjadi penampilan yang tidak manusiawi dan hantu. Aku memiliki kekuatan kasar, tetapi aku tidak dapat membantu kamu. Apa yang kamu? Aku tahu persis siapa kamu. Jika kamu telah mencapai alam transformasi Void, Lao Su mungkin tidak dapat melawan kamu secara umum. Tapi sekarang, hidung babi dengan bawang hijau, berpura-pura menjadi gajah. Boneka, apa yang bisa aku lakukan untukmu? Apa, kau tahu itu? Kelopak matanya tidak bisa tidak menatap Zuo Fan, dan bergumam, ini, 500 tahun bagaimana kamu bisa? Aku sangat dalam. Setelah sedikit meluruskan kerahnya, Zuo Fan mengangkat kepalanya dengan bangga, dengan ekspresi berhutang, meski wayangnya aneh, tapi banyak kelemahannya. Tidak ada benda fisik, Lao Su ingin membunuhmu, dan ada banyak cara. Orang yang berpura-pura dipaksa di depan Lao Su dan memukuliku, hehehe, tidak ingin kembali hidup-hidup. Tanda seru petik 2. Begitu suara itu jatuh, Zuo Fan tiba-tiba menunjukkan senyum mengerikan, dan 3 lingkaran emas di pupil kanannya tiba-tiba berkedip. Kongmingshan Hitomi adalah ruang hantu terbesar ketiga. Chapter 382. Fluktuasi spasial yang aneh meletus. Pemimpin berpakaian hitam dan orang-orang berpakaian hitam tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa seluruh dunia berputar. Dan langit berputar. Dalam sekejap mata, pemandangan di depan mereka berubah. Dan tiba-tiba mereka semua berubah menjadi putih pucat kosong, tanpa sosok di kiri dan kanan. Seolah-olah mereka berada di ruang asing yang aneh. Arai ajaib, pupil mata tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil. Pemimpin kulit hitam terkejut, dan berseru, bagaimana ini mungkin, kapan diatur? Hehehe, kau tidak perlu tahu ini. Senyuman tipis terdengar, dan sosok Zuo Fan perlahan muncul di hadapannya. Dengan senyum jahat di sudut mulutnya, hantu hitam, kamu telah mengubah diri kamu menjadi boneka roh, dan kamu tersesat. Meskipun boneka roh diubah dari virtual menjadi kenyataan, setengah manusia dan setengah hantu, itu sulit dipahami. Tetapi sama saja, tanpa tubuh, jiwa tidak akan memiliki tempat berlindung. Sangat mudah kehilangan jiwa kamu. Apalagi persepsi roh primordial kamu akan 100 kali lipat dari orang biasa. Ini bisa dikatakan keuntungan, tetapi ketika menderita, itu juga merupakan kerugian terbesar. Suara Fang Luo, pisau tajam tiba-tiba muncul di tangan Zuo Fan, dan dimasukkan ke dalam tubuhnya di mata menakutkan pemimpin berpakaian hitam. Teriakan menusuk hati bergema melalui awan, dan dahi pemimpin berpakaian hitam itu sudah meneteskan keringat dingin, berlutut di tanah gemetar. Menantikan Zuo Fan, hanya ada ketakutan yang mendalam di matanya. Ting! Dengan suara lembut, pedang panjang muncul di tangan Zuo Fan lagi, dan kemudian dengan santai memasukkannya ke belakangnya. Pupil kerah hitam itu menyusut, dan dia tiba-tiba melompat mundur, sepertinya telah melarikan diri. Tetapi pada saat ini, rasa sakit parah lainnya menyerang hatinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak lagi, dan melihat ke belakang. Tetapi melihat bahwa dia tidak tahu kapan, pedang terang sudah dimasukkan di punggungnya. Pedang yang menghilang dari tangan Zuo Fan.
Hehehe, kau tidak perlu bersembunyi, percuma saja bersembunyi. Sudut mulutnya sedikit menyeringai, dan wajah Zuo Fan penuh dengan warna-warna menyeramkan. Aku mengatakannya sejak lama, persepsi adalah boneka dengan 100 kali orang biasa, dan kelemahan terbesar ada di sini. Memikirkan kamu telah menemukan bahwa ini adalah ilusi. Tetapi dalam ilusi ini, kenyataannya adalah berubah, dan kamu, yang tidak memiliki jejak, berada di sini lebih dari orang biasa. Rapuh. Juga, waktu berjalan lambat di sini. Jangan biarkan aku memotong kamu 2 kali, tetapi di dunia luar, ini mungkin bahkan bukan waktu bernafas. Jadi, apa yang kita miliki adalah waktu, sangat menyenangkan. Hahaha, semua yang ada di ilusi itu palsu, tapi rasa sakitnya nyata. Ketika kamu tidak tahan, saat itulah jiwa kamu terbang. Saat dia berkata, mata Zuo Fan tiba-tiba memadat, memancarkan roh jahat. Dengan tatapan garang, dengan lambaian tangannya, cercaan, 4 atau 5 bilah tajam dimasukkan ke dada kera hitam dengan segera, membuatnya tidak bisa berhenti berteriak lagi. Ini adalah ilusi Zuo Fan, wilayahnya, dan semuanya dikendalikan olehnya, seperti dewa. Tidak peduli seberapa kuat pemimpin kulit hitam ini di dunia luar, begitu dia memasuki ilusi ini, dia hanya bisa berada di bawah belas kasihan orang lain, disiksa, dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ketika dia diliputi oleh rasa sakit dan alasannya, dan tidak tahan, dia seharusnya pingsan dan mati. Ini adalah tahap ketiga dari mata Dewa Kongming Zuo Fan, udara hantu. Mampu menciptakan ruang ilusi yang dapat dengan bebas dimanipulasi sejauh mata memandang, mencegah pencegahan yang tidak disengaja. Awalnya, Zuo Fan tidak mampu menembus tingkat ketiga dari kekuatan primordial. Tetapi karena penyempurnaan sayap hantu Laut Biru, tingkat ketiga dari langit hantu Dewa Kongming, dan sayap aneh Fata Morgana bergema dan kebetulan muncul. Itu adalah kesalahan. Tapi dengan cara ini, kebetulan menggunakan trik ini untuk menghadapi karakter sulit berpakaian hitam ini. Di luar ilusi, jeritan bergema, dan semua orang yang hadir terkejut pada sosok arogan yang berdiri tanpa berkedip. Zuo Fan, kepala pelayan keluarga Luo, hanya berdiri di sana dengan tenang, menatap mereka, dan membiarkan orang-orang berpakaian hitam yang sebelumnya arogan, termasuk pemimpin kulit hitam, meratap dan berguling-guling di seluruh dunia. Lantai sepertinya hidup lebih baik daripada mati, itu terlalu bagus. Seberapa besar kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak? Zuo Da Butler, sebagai rumor, adalah monster dengan kekuatan yang tak terduga. Ketiga Li Jingtian bahkan lebih tercengang. Meskipun mereka tahu bahwa Zuo Fan sangat kuat, mereka benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa mereka bisa begitu kuat, dengan satu tatapan di mata mereka. Terlebih lagi, itu sepertinya tidak dilakukan dengan menatap mereka, tetapi menyiksa dengan santai. Memikirkan hal ini, mereka bertiga saling memandang dan hanya bisa menghela nafas. Mereka adalah tetua keluarga Luo, dan Zuo Fan dulu mengandalkan mereka untuk melindungi, tetapi pada titik tertentu, anak ini telah melampaui mereka terlalu banyak. Dan dia pada dasarnya adalah orang-orang dari dua alam yang berbeda. Melihat sosok berambut putih yang sombong dan acuh tak acuh di kejauhan, mereka bertiga menggelengkan kepala dan menghela nafas. Monster kecil ini, mereka benar-benar tidak bisa mengikuti kudanya. Tapi bagaimana mereka tahu dan mempertahankan langit bayangan ini akan menghabiskan sejumlah besar kekuatan roh primordial Zuo Fan. Jangan lihat dia sekarang,
3 cincin emas di pupil kanan saling menatap erat, membungkus semuanya dalam ruang ilusi, dan menyiksa mereka satu persatu. Tapi dahinya sudah mengeluarkan keringat dingin, dan hatinya bahkan lebih cemas, dan dia bersumpah diam-diam. Bagaimana kelompok cucu kura-kura ini bisa begitu toleran sehingga mereka ditikam oleh Lao Su seharga $3.600 di dunia fantasi, dan sekarang tidak ada yang mati? Dapat dilihat betapa kejamnya latihan harian mereka, sehingga mereka dapat mengembangkan kemauan yang begitu kuat. Kepulan. Namun, tampaknya itu adalah respons terhadap keadaan pikiran Zuo Fan saat ini. Setelah suara teredam, seorang pria berbaju hitam dalam ilusi sudah memegangi kepalanya, mengaum dan menghantam tanah ratusan kali. Dengan tendangan di kakinya, dia langsung berhenti dan berbaring tegak. Kemudian, aku melihat kepulan asap hitam yang keluar dari armor, menghilang di langit, dan kemudian armor itu juga berserakan dengan tabrakan, dan tidak ada apa-apa di dalamnya. Tidak dapat menyeringai jahat, Zuo Fan menarik napas dalam-dalam, mengungkapkan warna yang mengerikan. Sepertinya waktunya hampir tiba, boneka-boneka ini akhirnya mencapai batasnya. Puff puff. Benar saja, seperti yang diharapkan Zuo Fan. Setelah orang pertama berbaju hitam jatuh, segera setelah orang pertama berbaju hitam jatuh, satu demi satu berbaju hitam jatuh ke tanah satu demi satu. Dan armor jatuh terpisah. Beberapa bahkan tidak punya waktu untuk jatuh, dan baju besi sudah tersebar di tanah, dan udara hitam melayang keluar dan menghilang menjadi ketiadaan, yang benar-benar hilang. Menonton semua ini, Zuo Fan mengalami sesak napas yang lama. Saat jumlah orang berkurang, kekuatan primordialnya juga dapat sangat terhemat. Pada akhirnya, ratusan orang berbaju hitam telah menghilang tanpa jejak, dan hanya pemimpin berpakaian hitam terakhir yang tersisa, masih memegangi kepalanya dan melolong. Mengatupkan giginya dan bertahan. Zuo Fan tersenyum dingin, dahinya penuh keringat. Roh primordial menghabiskan banyak, membuat matanya sedikit kabur, tetapi dia tidak peduli tentang itu, dan masih menggunakan ruang hantu untuk mengelilingi kerah hitam dengan kuat. Itu sedikit lebih buruk, dan dia hampir membunuhnya. Zuo Fan tersenyum diam-diam di dalam hatinya, tinjunya kencang, dan dia mengatupkan giginya. Hus! Tiba-tiba, suara tajam menembus udara terdengar, dan sebuah batu kecil tiba-tiba melesat di depan Zuo Fan. Namun, meskipun batu itu kecil, kekuatannya berat, belum tiba, tetapi sudah ditekan seperti gunung, dan Zuo Fan dipaksa untuk tidak merasakan napasnya mandek. Namun, Zuo Fan dilengkapi dengan 2 tinju binatang, jadi bagaimana dia bisa melihat serangga kecil ini di matanya? Cukup angkat lengan kanan dengan lembut, dan pegang batu dengan kuat di tangan. Tetapi dengan cara ini, Zuo Fan juga terganggu, dan alam langit ilusi tidak bisa menahan sedikit gemetar, mengungkapkan beberapa kekurangan. Pemimpin kulit hitam itu terkejut, dia sudah merasakan aura dunia luar, dia tidak bisa membantu tetapi menginjak kakinya dan tiba-tiba bergegas keluar. Tidak bagus, kepala pelayan Zuo, orang itu pecah. Li terkejut dan berteriak, pupilnya mengembun tanpa sadar, dan 2 cincin emas di pupil kanan Zuo Fan berkedip. Kongming Sentong adalah yang terbesar kedua, menembus langit. Oh! Fluktuasi spasial tiba-tiba melesat ke arah komandan berpakaian hitam seperti sinar. Komandan berpakaian hitam terkejut dan buru-buru berubah menjadi gas hitam untuk menghindar. Tetapi ketika kekosongan bergetar, dia masih tidak bisa membantu tapi merasakan ledakan rasa sakit. Menusuk hati. Meskipun dia telah berubah menjadi bentuk boneka, bagaimanapun juga terobosan ini adalah kejutan spasial.
Ini berbeda dari kejutan energi umum. Bahkan jika jiwanya terkejut, dia akan menderita sedikit kerusakan. Tanpa sadar menggertakkan giginya, kemeja hitam itu memerintahkan hatinya dan mengutuk diam-diam, di mana monster kecil ini suci. Ada begitu banyak kekuatan magis, yang sangat kuat. Seperti yang dia katakan, itu jauh lebih menakutkan daripada lawan lama itu. Boom! Dengan ledakan keras, kekuatan surgawi langit melewati 3 gunung yang menjulang tinggi sebelum menghilang ke langit yang penuh awan. Ketika Zuo Fan melihat gerakan untuk bersembunyi, murid-muridnya menatap, dan ketika dia akan pamer, pemimpin kulit hitam itu menggigil ketakutan, tetapi dia tidak berani menahannya lagi. Segera, ada tangisan, yang berubah menjadi asap hitam, dan langsung bergegas ke semua orang di keluarga Yun. Zuo Fan hendak menembak lagi, tetapi dia berhenti karena dia takut menyakiti orang yang tidak bersalah. Tampaknya telah menemukan cara untuk melarikan diri. Pemimpin berpakaian hitam itu tidak bisa menahan senyum, dan tiba-tiba bergegas ke kerumunan. Ketika semua orang panik dan berteriak, itu berubah menjadi awan asap hitam, membungkus dalam kepulan asap pemuda 18 atau 9 tahun terbang ke langit. "Tolong aku!" Pemuda itu jelas takut pipis, menangis tersedu-sedu, menangis minta tolong. Zuo Fan mengerutkan kening dan meraung, "Negro, biarkan aku menurunkan pria itu. Keluarga Yun dilindungi oleh keluarga Luo kami. Jika kamu berani memindahkannya, aku tidak bertentangan denganmu." "Huff, apakah kamu bodoh sebagai orang tua? Biarkan dia pergi. Bukankah orang tua itu membiarkanmu menyembelih?" Mau tidak mau mencibir, pemimpin kulit hitam itu berteriak, "Zuo Fan, kali ini orang tua ada di tanganmu. Tapi ini belum berakhir. Mari kita bertemu di pegunungan dan sungai. Sampai jumpa lagi." Petik 2. Begitu suara itu jatuh, pemimpin kulit hitam berubah menjadi angin hitam, dan itu masih ada. Pemuda yang terus menelepon menghilang seketika. Semua orang di keluarga Yun tampak khawatir. Zuo Fan juga menghentakkan kakinya dengan getir, seolah-olah menyalahkan dirinya sendiri atas ketidakmampuannya. Tetapi selalu ada lengkungan yang tidak dapat dijelaskan di sudut mulutnya, tetapi dia sepertinya tidak sangat marah. Untuk waktu yang lama, sosok pemimpin kulit hitam telah menghilang untuk waktu yang lama, dan Zuo Fan masih berdiri di sana, menatap posisi awan, menghela nafas. Semua orang di keluarga Yun tersentuh ketika mereka melihat sosok punggung yang kesepian ini. Pelayan ini Zuo benar-benar melakukan yang terbaik untuk keluarga Yun mereka. "Kamu menyalahkan diri sendiri karena gagal melindungi seseorang?" Setelah istirahat, Li Jingtian, yang sudah sedikit lebih baik, mendorong tubuh lemahnya dan mendatangi Zuo Fan, mendesah, "Pramugara Zuo, hanya satu orang yang telah diambil. Kamu tidak harus menyalahkan diri sendiri terlalu banyak." "Kentut, aku tidak menyalahkan diriku sendiri." Namun, sebelum Li Jingtian selesai berbicara, Zuo Fan sudah dengan dingin mendengus, "Orang-orang keluarga Yun semuanya sudah dewasa. Garis keturunan belum terbangun. Aku pikir itu hanya sia-sia. Bukan masalah besar untuk diambil. Hanya saja kami ingin membeli hati orang. Di depan Yun keluarga, kami tidak dapat melakukan tindakan apapun untuk menyakiti orang-orang mereka. Kami akan sedih untuk sementara waktu. Tanggung jawab juga dianggap sebagai rasa hormat kepada mereka, dan keluarga Yun akan lebih bersedia untuk terikat pada kami." Wajah tidak bisa membantu tetapi berkedut. Li Jingtian tertawa tak berdaya dan mengangguk. Pramugari Zuo tetaplah pramugari Zuo, dan itu tidak berubah sama sekali.
Kepentingan di hati benar-benar lebih jelas daripada siapapun.